saya cek tidak punya kredibilitas dalam menyampaikan informasi. Ya. Ya, maksud saya kredibilitas ini adalah kalau dia adalah media informasi pers, dia punya izin. Nah, ini menarik nih. Ini informasi yang cukup viral dan mengagetkan. Di era sebelumnya ketika sidang, bahkan hampir sebagian besar TV itu menyiarkan secara langsung live sidang pembunuhan atau kematian bahwa Jessica sebenarnya tidak bersalah, gitu. Jadi ada keyakinan dari para pengacara Jessica ini dikorbankan. Kemudian muncullah, kalau memang Jessica dikorbankan, siapa yang bunuh Mirna, gitu. Kemudian muncullah informasi ini bahwa ayahnya lah pelakunya. Gimana, Nil? Kalau saya tidak masuk pada inti kasus pada kasus yang pembunuhan ini gitu ya, ataupun pembebasan Mirna bersyarat apakah PK dan lain-lain. Saya mencoba mengupasnya dari sudut pandang jurnalisme ya. Apakah informasi yang disampaikan ini sesuai kaidah? Melihat ini informasi kuat dugaan adalah hoax gitu ya, karena disampaikan oleh Jakarta News kalau nggak salah akunnya, dan IKN News ini. Dan dua-duanya ini saya cek tidak punya kredibilitas dalam menyampaikan informasi. Ya, maksud saya kredibilitas ini adalah kalau dia adalah media informasi pers, dia punya izin, misalkan dia terdaftar lah di Dewan Pers gitu ya. Atau memiliki nama Pimpret kayak Bung Gaib, Pimpret di Trijaya. Nah, ini nggak ada. Tapi dia portalnya ada? Nggak ada, saya cek juga nggak ada. Oh, portalnya nggak ada juga. Jadi hanya capture dari tampilan seolah-olah jadi tampilan berita gitu ya. Gitu. Ini tayang di TikTok dan hanya tangkapan layar dikasih lagu seperti biasanya yang ada di TikTok. Jadi foto bergerak ya ini ya? Foto aja still aja. Still aja dikasih lagu. Nah, di sini kan dia nyebut Jakarta News. Saya cari Jakarta News itu nggak ada. Nggak ada. Jadi kesimpulannya ya ini hoax gitu. Ngambil bikin konten lah gitu. Ya bikin konten ya. Kemudian dikasih narasi seperti ini. Tayang 19 Agustus, 20 Agustus tepatnya. Digambar dikasih tanggal dan juga dikasih jam, seolah tanggal upload gitu ya. Dan ini bisa diambil dari media-media lain kan. Upload. Ini foto si bapaknya ini itu ketika tayang di screenshot, diambil di salah satu live di YouTube kalau nggak salah ada yang diambil. Jadi digabung-gabung, ini fotonya nggak gabung, terpisah sebenarnya. Kemudian digabung, dibikin smart konten seperti ini. Dan tidak ada narasi apapun, hanya ini doang. Saya lupa nama bapaknya siapa gitu ya. Solihin. Memang bapaknya Mirna ini memang agak unik ya. Tampilannya memang terlihat beda lah dengan bapak-bapak yang lainnya gitu. Karena ketika dia muncul, dia benar-benar tampil percaya diri ya, mengungkapkan banyak hal. Tapi setelah Jessica keluar, kayaknya beliau nggak banyak komen juga ya. Iya, nggak banyak, mungkin menghindari perdebatan lain mungkin. Ya, benar-benar. Soal inti kasus, kontroversi segala macam, ya nilai 65 miliar itu saya nggak bisa masuk perkara ini ya. Cuman dari si informasi ini itu saya meragukan ini informasinya valid. Ya. Apakah benar Mirna punya asuransi di Singapura sampai 60 miliar, kita nggak tahu juga ya. Inti kasus kan. Inti kasus ya. Pendidikan kan. Jadi Mirna itu di Singapura sekolah kan ya? Iya. Ya, sekolah gitu. Jadi asuransinya mungkin entah ada entah tidak, kita nggak tahu. Cuman mungkin ini adalah kontroversi itu. Tangkapan layar dari beberapa orang yang iseng mencoba menduga-duga karena mungkin biasa nonton film detektif atau baca buku Agatha Christie. Jadi dia membuat narasi seolah-olah Mirna meninggal karena dibunuh oleh ayahnya untuk mendapatkan asuransi dari Singapura senilai 65 miliar. Emang mirip-mirip pembunuhan buku novel ini ya, novel pembunuhan jadinya. Oke. Baik, teman-teman, hanya demi merebut asuransi Mirna 65 miliar yang ada di Singapura,
ayah Mirna tega meracuni Mirna dengan sianida, kita nyatakan hoax ya. Ya. Oke.